nggak jadi? Aku nggak tahu tuh bahasa yang tepatnya tuh apakah nggak jadi, belum saatnya, jadi masih akan tetap diskon tapi mungkin nggak sekarang, Yes. atau emang kayak ya udah Tapi kan nih sabar. ditunggu-tunggu Za. Iyalah. Karena yang pas pertama itu gue pun ngerasain di rumah gue tuh gue beli Iya. listrik langsung waktu itu 25 miliar kalau nggak salah. Jadi kan karena rumah gue kan Iron Man kan. Rumah kamu Iron Man. Setrika dong. Gimana dong? Manusia setrika, Iron kan setrika kan. Iron Man. Iya, Nah iya, tapi kalau misalnya mau lebih tahu bill up-nya lagi di Tikers. ya, boleh. Ada apa di balik ya kita nggak tahu pembatalan atau pengunduran atau kayak nggak mungkin ngeprank ya. Ya, ini apa yang terjadi sebetulnya karena stimulus dari pemerintah itu sebetulnya dibutuhkan. Yes. Apa sih bisik-bisik Bang Hans? Dia tuh boleh salam Gunner. Kita udah kedatangan Hans Benedictus selaku Warepel Detik Finance. Salam Gunners. Salam Kota London. London is red. London is red. Dikit lagi Bang ininya. London is red. London is red. Karena dia penggemar Arsenal kebetulan saya. Oh iya. Apa? Udah pakai nama sekarang. Udah pakai nama iya. Selama ini juga pakai tahu. Enggak, sama ini enggak pakai nama dia. Dia cuma nemtek. Langsung waktu itu bawa nama Hans, kata-kata Kayak mutiara. Moodboardnya tuh adalah kayak lagi pas mau masuk kuliah ya. Yes, benar. Mos-mos gitu ya. Malah kata-kata mutiara dia malah why kenapa never enggak pernah. Apa? Why kenapa never enggak pernah. Langsung aja Hans. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Karena kan memang beberapa belakangan ini kan heboh tuh soal ada diskon 50%. Tapi ternyata dibatalkan. Sebenarnya apa yang terjadi nih, Pak Hans? Jadi Awalnya lagi Pak, maaf mic-nya. Awalnya itu sekitar kalau nggak salah itu akhir Mei ya. Akhir Mei itu okay. Hari Jumat akhir Mei itu ada rapat. Rapat nih di kantor Menko Perekonomian. Oke. Rapat, terus Pak Erlangga malam itu langsung mengeluarkan pernyataan. Kita akan keluarkan stimulus demi menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal 2. Betul. Dan sebetulnya ditujukan untuk kelas menengah ya sebetulnya. Itu juga masih jadi perdebatan. Jadi menyampaikan akan keluarkan stimulus. Langsunglah disampaikan tuh stimulusnya apa aja. Salah satunya diskon tarif listrik 50% yang pernah dibikin di awal tahun Januari Februari dalam 2 bulan kan begitu. Nah, bergulirlah berita itu, termasuk juga selain itu ada juga subsidi motor listrik yang 7 juta sempat disampaikan juga. Nah udah bergulir lah itu, akhirnya terus kan di lapangan bergulir. Katanya awal sekitar masih akhir Juli masih akhir juga di bulan Juni itu selesai Jumatan Pak Bahlil itu dikerumuni sejumlah wartawan, ditanyakan lah karena dia kan Kementerian Sektor kan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pak sudah tahu belum mau ada diskon tarif listrik? Saya nggak tahu. Ada apa menteri sektornya sendiri nggak tahu kan? Nah, seharusnya normalnya kalau Menko-nya sudah mengeluarkan, otomatis sudah terjadi yang namanya rapat koordinasi. Dilibatkanlah itu semua kementerian ekonomi. Yang terkait juga itu kan. Tapi kok menterinya tidak tahu. Menurut dia belum tahu lah dia. Dia belum tahu. Nah, ya sudah. Akhirnya dari situ diskusi mulai tuh timbul ini jadi apa enggak gitu. Sementara kan orang mulai ngecek bagaimana cara dapatnya, terus yang punya PLN itu, aplikasi PLN-nya terus lewat situ kan. Nah, ntar didapatnya lewat aplikasi PLN itu. Nah, akhirnya terus isu ini bergulir, puncaknya itu pada hari Senin kemarin, tanggal 2 Juni. Rapat di istana, rapat terbatas, bareng semua menteri-menteri ekonomi kecuali Pak Erlangga. Kenapa Pak Erlangga nggak ada? Sempat dari pertanyaan kenapa dia nggak ada. Ternyata dia lagi di Spanyol katanya untuk ada acara pertemuan dengan WTO dan OECD. Karena kebetulan Indonesia mau masuk jadi anggota OECD kan, gitu. Nah udah selesai acara, langsung pengumuman oleh Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.
karena sekarang Kementerian Keuangan di bawah Prabowo. Disampaikan 5. Pertama diskon stimulus itu tuh. 5 paket stimulus. Pertama diskon tarif tol, terus transportasi dari angkutan darat, laut, udara. Lalu ada bantuan subsidi upah. Lalu ada tambahan lagi 200.000 di kartu sembako plus beras 10 kilo per bulan. Terus tambahan lagi ada lagi stimulus diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Gitu. Nah, listriknya di mana? Nah, itu dia tuh. Diskon listriknya di mana? Akhirnya pada nanya kan di istana kan. Nanya, akhirnya Bu Sri Mulyani bilang bahwa setelah terjadi pertemuan di antara para menteri, terus melihat juga dengan kondisi dan waktunya, kita putuskan tidak dijalankan listrik itu. Alias batal memang. Batal. Berarti BATAL, batal. Itu kronologinya. Itu kronologinya yang terjadi. Berarti bukan ditunda, bukan diundur, tapi memang batal juga gitu ya. Padahal sebenarnya nggak tahu ya, dari 5 tadi ya stimulus yang juga digelontorkan oleh pemerintah juga, kan sebetulnya ada kategori-kategori masyarakat yang bisa mendapatkannya gitu. Kayak contohnya sebetulnya juga bansos misalnya aku nggak masuk ke dalam kategori, atau mungkin juga pada masyarakat-masyarakat tertentu juga memang nggak ngaruh tuh ada diskon tarif tol juga karena memang nggak menggunakan juga gitu. Nah, meanwhile kalau listrik ini dianggap sebagai salah satu stimulus yang cukup lebar gitu ya, luas gitu. Jadi memang di dalam diskon tarif listrik ini dirancang untuk pengguna atau pelanggan PLN itu dengan daya listrik sampai dengan 1.300. Diturunin berarti ya? Kan dulu 2.200 kan? 2.200 kan, sekarang 1.300. 1.300 ke bawah. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin dengan 1.300 ini juga bisa menyasar kelas menengah, terutama yang masih ngekos atau yang misalnya masih ngontrak atau dan lain-lain ya. Gitu. Cuma ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang tidak disampaikan ke publik. Akhirnya tidak jadilah itu. Dan gue juga dapat bocoran, Hans, katanya Bu Sri Mulyani juga bilang kalau wacana tarif diskon tarif tol lagi listrik ini kecepatan ya, karena nggak bisa dilakuin di Juni-Juli. Apakah ada omongan seperti itu? Karena ini kan pertimbangannya kan juga diskusi ini sebenarnya harus melibatkan Kementerian SDM dan PLN sebagai yang pelaksana nantinya kan. Stakeholder lah. Stakeholdernya. SDM sebagai regulator, PLN sebagai sebagai eksekutornya kan di lapangan. Nah, mungkin karena menurut pengakuan tidak dilibatkan, jadi nggak tahu lah bagaimana kan. Sementara kan kondisi di lapangan juga kan dengan harga-harga juga pada naik kan, termasuk harga komoditas kan, otomatis kan biaya yang dikeluarkan untuk produksi listrik kan cukup tinggi kan gitu. Jadi untuk memberikan diskon itu juga perlu pendalaman yang nggak cuma sekali 2 kali pertemuan. Harus dikaji benar-benar dikaji. Apalagi ini uang APBN yang dipakai kan. Betul. Sementara kita APBN kan ketat nih kan. Efisiensi itu dia. Selain masyarakat yang udah keburu excited dengan adanya berita kita akan dapat tarif potongan nih 50% untuk bayar listrik gitu. Ternyata nggak jadi. Ada multiplier efek lainnya nggak selain masyarakat yang jadinya ya. Kalau menurut Bu Sri Mulyani sebagai kompensasinya, jadi dana BSU itu ditambahin. Jadi di 300.000. BSU itu adalah bantuan subsidi upah. Yang tadinya 150 jadi 300.000 per bulan selama 2 bulan, jadi total 600.000. Dibayar sekaligus di Juni ini. Nah, cuma dia menyasar ke masyarakat yang bergaji 3,5 juta ke bawah. Oke. Itu seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia, tapi kan tidak menyentuh nama kelas menengah kan? Iya, betul. Belum kelas menengah kita kan gajinya rata-rata kan 5 ke atas kan. UMR lah. UMR kan, ya. Tergantung UMR mana dulu. Iya juga sih. Sebenarnya. Karena contoh memang Jakarta deh. Contoh Jakarta, Karawang, tuh cukup tinggi. Jawa Barat, I guess cukup tinggi juga. Walaupun memang ada daerah-daerah yang memang UMR-nya memang
ya below 3,5 juta dan bahkan ada yang memang masih jauh dari angka 3,5 juta juga. Berarti itu mereka akan dapat semua. Pokoknya 3,5 juta ke bawah itu dapat. Itu skemnya dari mana dapatnya? Maksudnya apakah ditransfer atau dari perusahaan atau dari sudah jadi pakai data yang sudah berjalan dari sebelumnya. Oh iya. Data dari BPS dan data dari Kementerian Sosial kan sudah ada. Program ini kan sempat jalan juga zaman Pak Jokowi kan. Jadi dipakai data itu. Modelnya nanti bisa dari kantor pos, bisa dari bank-bank BUMN, kayak gitu. Ya selama terdata aja. Iya pernah dulu ada ya. Dulu ada kan, dulu kan 300.000. Iya 300.000. Sama juga 300.000 sebulan. Berarti ini tuh kategori pekerjanya tidak hanya PNS tapi pegawai swasta juga. PNS nggak dapat. Oh justru PNS PNS juga tentara ya? nggak. Kan mereka gajinya mereka kan gaji sudah. Berarti ini siapa aja yang pokoknya pekerjaan di bawah gaji 3,5 juta ke bawah plus guru honorer. Oh, I see. Ini kalau kata Detik Finance ini 17,3 juta pekerja. Ya. Ada 17,3 juta orang. Yang masuk ke dalam kategori itu ini. Ya yang penerima BSU. Penerima subsidi upah juga. Sama mungkin yang tertarik juga diskon transportasi nih Hans. Karena kan dia bisa ini kalau bukan Detik Finance hanya juga liburan sekolah ya. Nah, ini Juni-Juli aja kan? Dan hanya di periode liburan sekolah. Di luar itu enggak. Oh, berarti cuma 2 bulan doang dong nih berarti. Berarti ini ngaruhnya untuk orang-orang yang mau apa? Berlibur. Jadi ini intinya itu mendorong masyarakat memanfaatkan hari libur untuk berwisata, berpergian, berwisata, belanja. Biar duitnya muter. Iya sih, belanja. Cuma persoalannya apakah si masyarakat ini punya uang yang bisa dispendingkan atau dihabiskan buat belanja? Nah, gitu kan. Kondisi ini kan juga mempengaruhi ya. Gitu meskipun dikasih diskon, kalau misalnya diskon ini dianggap biasa-biasa aja, artinya gue lagi nggak ada duit, malah jalan lah. Gitu kan gimana kan? Iya, kayak gitu. Mendingan gue saving kan. Betul. Ini sasarannya 6 juta penumpang nih periode Juni sampai Juli, anggarannya 430 miliar za. Diskon tiket kapal laut 50%, kereta api 30%. Tadi yang 430 miliar itu pesawat kelas ekonomi. Itu kan mau ke Lembang terbang. Pesawat itu dia nggak langsung ke tiket tapi di PPN-nya di diskon. Iya. Pajaknya ya. Pajaknya. Diskonkannya. Sehingga harga tiket diharapkan ya. Cenderung turun. Tapi ketika stimulus ini dinilai angkanya cukup besar lah ya, 24,44 triliun untuk kita cukup besar. Nah sebenarnya kalau dari pandangan ekonomi sendiri, stimulus senilai 24,44 triliun ini tuh cukup besar nggak sih? Sebenarnya untuk melihat dia berefek atau enggak, kalau dari sisi anggaran sih ya mau dibilang cukup besar, kita nggak bisa langsung bilang ini seberapa besar nilainya, tapi efeknya yang dicari itu multiplier efek dari kebijakan ini. Karena intinya pemerintah tidak ingin lagi pertumbuhan di kuartal 2 ini sama kayak kuartal 1 yang cuma 4,87, pengennya 5 lebih gitu. Jadi seberapapun besar dari duit negara yang digelontorkan untuk membiayai stimulus ini, kalau stimulus ini tidak berdampak, tidak ada efek dominonya di lapangan, di masyarakat susah juga. Karena dia nggak belanja kan. Kalau misalnya kondisi keuangan dia ketat nih, gimana gue mau spending, mendingan gue tabung untuk kebutuhan lain kan. Gitu. Jadi yang di ekonom tuh menginginkan coba ada insentif yang langsung menyentuh ke personal, misalnya ada insentif buat pajak penghasilan, gitu. Ada insentif buat pajak pertambahan nilai gitu. Jadi kalau beli barang orang nggak, ya kalau misalnya spending ada diskon pajaknya itu PPN-nya nggak 10% lah, jadi berapa gitu. Atau ke pajak penghasilan kita, kalau misalnya dia rajin nih lapor SPT sekian berapa kali tahun tuh dapat diskon lah, kayak begitu. Jadi lebih menyentuh langsung ke masyarakat, ke personnya. Jadi kalau misalnya ini kan sifat stimulusnya konsumtif. Nah, sementara kondisi sekarang orang lebih banyak saving ketimbang belanja. Pending, iya, gitu. Betul. Jadi ya agak susah juga menengok ke belakang yang subsidi 7 juta buat motor listrik itu sulit mencapai target.
Iya orang karena juga orang nggak mau ya maksudnya ya kalau gue nggak mau motor listrik ya udah ya kan gitu. tapi melewat ini. Iya. Berarti sebenarnya masih dibutuhkan ya stimulus-stimulus lainnya juga yang memang dinilai lebih yang menyentuh secara langsung gitu ya, impactfulnya tuh langsung gitu sama masyarakat juga, termasuk juga ya itu tadi masyarakat kelas menengah itu kan bantuan untuk kelas bawah nggak dapet gitu ya. Habis gitu untuk yang misalnya juga yang memang dirancang untuk kelas menengahnya juga nggak kena-kena banget atau nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Apalagi sekarang kelas menengah banyak kena PHK. Nah itu baru kita mau tanyain tuh. Itu sangat berat mendorong orang untuk belanja dengan kondisi dia kena PHK. Benar, gimana mau belanja dengan enjoy kita pekerjaannya. Meskipun dia dapat sangon dari kantor tapi dia kan berpikir next 5 tahun lagi kalau gue masih gini-gini aja gimana kalau punya duit kan. Itu dia. Akhirnya dia saving gitu. Iya, ya apalagi yang sempat viral tuh kan tadi kita di awal tuh ngomongin Hans apa soal yang job fair itu loh, yang rame-rame yang sampai orang ngantri terus juga. Gitu kan, nah itu menurut lu gimana Hans? Nah itu sebenarnya dari sisi kemarin sudah ngobrol-ngobrol lah dengan dari ekonom, dari pakar asosiasi, dari asosiasi sumber daya manusia, masuk dengan Menteri Tenaga Kerja. Kalau dari Menteri sih bilang dia masih yakin bahwa ini memang peluang buat masyarakat, terutama yang kena PHK untuk dapat pekerjaan. Dia masih percaya bahwa perusahaan-perusahaan ini bukan sekedar tampil aja, memenuhi kewajiban dari Kementerian Ketenagakerjaan atau dari dinas-dinas di daerah gitu kan. Nah tapi dia juga nggak menampik bahwa memang ada yang sekedar tampil doang gitu. Ada yang cuma dia memenuhi kewajiban untuk KPI-nya lah bahwa perusahaan ini sudah memenuhi kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan lah kayak gitu kan. Nah makanya Menaker menghapus batas usia di lowongan kerja. Syarat usia. Usia udah nggak ada lagi. Nah, tapi kan juga jadi itu kontroversi kan. Itu surat edaran sifatnya. Himbauan. Iya. Nah, kurang greget. Seharusnya ada lagi yang lebih kuat kan. Mungkin di sini juga mereka mau melihat kondisi perusahaan juga. Ya pasti akan mikir-mikir juga kalau gue greget orang tua, selama gue butuh pacu yang lebih kenceng, belum tentu kan mereka mau ngambil juga kan. Begitu. Itu di kabarnya nih tuh videonya Detikers. Ini di kalau nggak salah di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Iya. Job Fair 2025 kemarin ya. Full sebetulnya memang sekarang juga masih berlangsung ya. Masih. Ini kemarin di Jakarta Barat ada dari pemerintah kotanya. Oh yang Gor Tanjung Duren itu ya. Oke. Semoga yang mencari pekerjaan dapat dipertemukan dengan pekerjaan idamannya. Soalnya rekruter ini juga ketemu kondisinya yang cocok, tuh gitu. Berbarengan. Lulus kuliah, PHK lah. Oh iya. Jadi benar-benar ketemu tuh yang orang benar lagi kosong benar-benar. Iya, gitu. Ombaknya sama-sama ketemu. Ombaknya sama-sama besar, ketemu tuh kayak apa tuh. Tsunami. Aduh. Jangan dong ya. Ya semoga, ya tadi kata Iza semoga yang mencari kerja bisa mendapat pekerjaan lagi. Jangan patah semangat ya Detikers. Iya. Emang zaman sekarang nyari kerja ya susah sih, berat banget. Tapi pasti selalu ada caranya lah. Life find a way. Semangat. Siapa polisi? Terima kasih banyak. Pak polisi itu. Sudah sharing hari ini. Thank you Pak Hans.